Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karnita Alfira Fahmi, NPM 1901080014. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan dan pengkodaan ASCII. Jadi langsung saja di sini sistem bilangan. Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis atau juga disebut radik tertentu. Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu desimal dengan basis 10, kemudian ada biner dengan basis 2, kemudian oktal basis 8, dan heksadesimal dengan basis 16. Langsung saja yang pertama ada bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Setiap simbol dalam sistem bilangan desimal memiliki absolute value atau nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan dan position value atau nilai penimbang dari masing-masing digit tergantung posisinya. Langsung saja ini kita ke contoh bilangan desimal, yaitu di sini saya memakai angka 8598. Nah, jadi angka yang dari sebelah kiri ini merupakan absolute value yang kemudian dikalikan dengan perpangkatan dari basis desimal, yaitu 10. Nah, kemudian untuk mendapatkan pangkatnya itu ditentukan dari letak posisi angkanya. Jadi untuk angka yang paling kanan itu dipangkatkan 0. Yang paling kanan ini dipangkatkan 0. Kemudian yang nomor 2, 9 ini dipangkatkan 1 basisnya, kemudian pangkat 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk penjabarannya ada 8598 basis 10 sama dengan 8 dikali 1000. Nah, 1000 ini merupakan hasil pangkat dari 10 pangkat 3. Kemudian ditambah 5 dikali 100. 100 ini merupakan pangkat dari 10 pangkat 2. Kemudian ditambah 9 dikali 10 merupakan hasil dari 10 pangkat 1. Kemudian ditambah 8 kali 1 merupakan hasil dari 10 pangkat 0. Yang selanjutnya yaitu bilangan biner. Jadi bilangan biner adalah sistem bilangan yang terdiri dari dua simbol, yaitu 0 dan 1. Position value dalam sistem bilangan biner merupakan perpangkatan dari nilai 2 atau dari basisnya. Kemudian kita langsung ke contoh bilangan biner. Di sini ada 1001, kemudian dikonversikan ke sistem bilangan desimal jadi seperti ini. Nah, kemudian absolute value-nya sama dikalikan dengan basis kemudian dipangkatkan. Nah, pangkatnya itu merupakan posisi dari angkanya. Jadi mulai dari yang sebelah kanan itu pangkatnya 0, kemudian 1, 2, dan 3, begitu juga seterusnya. Kemudian langsung ke perhitungannya, yaitu ada 1001 basis 2 itu sama dengan 1 dikali 8. Nah, 8-nya ini merupakan hasil dari 2 pangkat 3, kemudian ditambah 0 dikali 4 merupakan hasil dari 2 pangkat 2, ditambah 0 kali 2 yang hasil 2 pangkat 1, kemudian ditambahkan 1 dikali 1, 2 pangkat 0 kan 1. Kemudian bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Position value dalam sistem bilangan oktal merupakan perpangkatan dari nilai 8 atau basisnya. Contohnya di sini ada angka 1024, kemudian dikonversikan ke sistem bilangan desimal seperti tadi. Jadi sama angka yang absolute value ini dikalikan dengan basisnya 8 dengan pangkatnya berdasarkan urutan dari nilainya. Mulai dari yang paling kanan itu pangkatnya 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya juga. Seperti ini, jadi tinggal dikalikan dengan basisnya kemudian dipangkatkan. Jadi ini juga sama seperti yang tadi untuk hasilnya.
Kemudian bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal, heksa berarti 6 dan desimal berarti 10, adalah sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A mewakili 10, B untuk 11, C untuk 12, D untuk 13, E untuk 14, dan F untuk 15. Pada sistem bilangan heksadesimal memadukan dua unsur, yaitu angka dan huruf. Huruf A mewakili angka 10, B mewakili angka 11, dan seterusnya sampai huruf F mewakili angka 15. Position value dalam sistem bilangan heksadesimal merupakan perpangkatan dari nilai 16 atau basisnya. Nah, di sini contohnya ada F3DA yang kemudian dikonversikan ke sistem bilangan desimal seperti ini. Nah, kenapa di sini 15? Karena di sini kan huruf F itu dia mewakili angka 15, huruf F itu seperti ini. Kemudian dikalikan dengan basisnya, dipangkatkan sama pangkatnya menurut urutan posisi nilainya. Jadi mulai dari yang paling kanan itu nilainya pangkat 0, kemudian pangkat 1, dan 2, 3, dan seterusnya. Nah, seterusnya 3 dikalikan juga dengan basisnya. Nah, kemudian di sini ada 13. 13 ini kan karena dia D itu dia mewakili angka 13. Jadi di sini 13. Nah, untuk perhitungannya sama juga dengan yang tadi. Yang selanjutnya yaitu pengkodaan menggunakan ASCII. Jadi ASCII atau American Standard Code for Information Interchange merupakan kode standar Amerika untuk pertukaran informasi atau sebuah standar internasional dalam pengkodaan huruf dan simbol seperti Unicode dan hex, tetapi ASCII lebih bersifat universal. Dalam bahasa komputer, 0 dan 1 tidak ada cara lain untuk mewakili huruf dan karakter yang bukan nomor. Semua harus menggunakan 0 dan 1. Salah satu jalan untuk berbahasa dengan komputer dengan cara menggunakan tabel ASCII. Nah, tabel ASCII ini merupakan tabel atau daftar yang berisi semua huruf dalam alfabet Romawi ditambah beberapa karakter tambahan. Dalam tabel ini, setiap karakter akan selalu diwakili oleh sejumlah kode yang sama. Misalnya untuk huruf B kecil, selalu diwakili oleh urutan nomor 98, dan kalau dipresentasi menggunakan 0 dan 1 dalam bilangan biner, 98 adalah bilangan biner 1100010. Contoh lainnya adalah 125 yang merupakan karakter simbol seperti ini. Nah, simbol tersebut selalu digunakan dalam bahasa komputer. Bukan hanya komputer, tetapi juga beberapa teknologi yang berbahasa komputer seperti telepon genggam. Nah, selanjutnya kita ke tabel ASCII. Jadi, tabel ASCII ini bagian yang kolom yang horizontal ini merupakan kolom oktal, dan yang ke bawah ini merupakan baris heksa. Rumus untuk mencari bilangan biner dari sebuah huruf atau karakter ASCII, kita menggunakan rumus kode ASCII, yaitu oktal dan heksa. Nah, di sini contohnya mencari bilangan biner dari kata Nita. Nah, di sini hurufnya besar semua. Kita lihat di sini huruf N. Nah, abjad N ini ada di sini. N besar. Nah, itu kita lihat oktalnya itu 4. Nah, untuk heksanya itu E. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya I, huruf I. Ini kita lihat oktalnya 4, kemudian heksanya 9. Nah, untuk yang T besar, itu oktalnya 5 dan heksanya 4. Kemudian untuk A itu oktalnya 4, kemudian heksanya 1. Nah, sekarang kita akan ubah angka dan karakter oktal dan heksa yang tadi sudah kita buat ke dalam bilangan biner, dan kita gabungkan binernya. Nah, jadi sini sudah ada
heksa dan oktal yang tadi karakternya. Nah, kemudian akan kita ubah ke dalam bilangan biner. Seperti ini sudah saya pisahkan antara oktal dan heksanya. Di sini sudah berbeda warna ya. Nah, kita lihat di sini 4 itu bilangan binarnya 0100. Nah, kita tulis. Kemudian untuk E itu bilangan binarnya 1110. Ini. Nah, untuk huruf yang lainnya juga sama, tinggal dilihat dari bilangan binar yang ada di tabel ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem bilangan dan pengkodaan ASCII. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.